Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirunal kiram, Bapak Ibu wali santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Masjid Sujati Saliman yang kami muliakan, kami hormati. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran panjenengan sedoyo di dalam acara MWS atau MWS Madinta MSS ya, biasanya disingkat MWS Madinta MSS. Kemudian mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan. Kita niatkan diri kita untuk ibadah kepada Allah. Kita mohonkan diri kita agar selalu diberikan afiat untuk ibadah kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, mahdhah maupun nafilah. Insya Allah dengan niatan itu kita akan diberikan kesehatan lahir dan kesehatan batin. Tapi juga kalau sudah sehat, jangan sombong. Iki loh aku nggak pernah kena COVID misalnya gitu ya, jangan sombong. Ya, mungkin itu barokah doa dari kita, dari orang-orang tua kita, mendoakan supaya anak-anaknya, cucu-cucunya sehat semuanya. Bukan karena doa kita. Kadang-kadang kita terlalu pede. Wah, doaku dikabulin. Padahal belum tentu yang dikabulin itu doanya dia. Bisa jadi doanya orang tuanya, ibunya, bapaknya yang berdoa di malam hari nangis-nangis terkabul. Jadi mungkin saja kita sukses. Dalam berbagai kitab itu juga banyak sekali disebutin. Sangat mungkin orang itu sukses tanpa doa dari orang tersebut. Misalnya jadi apa? Biasanya profesi yang dianggap sukses itu apa? Pengacara, dokter, insinyur, ya, atau apalah biasanya. Sukses atau arsitek misalnya. Ini salah satu arsitek sukses. Bisa membangun jembatan misalnya Suramadu, panjang. Ini kan sukses besar. Tapi suksesnya dia bisa jadi bukan karena belajarnya dia, tapi karena mungkin doa orang tua atau doa kakek neneknya atau doa mbah buyute. Nah ini wonten ing napa naminipun wonten ing kitab napa Ta'limul Muta'allim dijelaskan bahwa orang yang berhasil itu belum tentu karena ijabahnya Allah terhadap doanya dia. Bisa jadi Allah itu mengijabah doa orang tuanya atau doa dari napa naminipun abauhum ya. Jadi leluhurnya atau nenek moyangnya atau kakek neneknya, buyutnya segala macam. Boleh jadi karena itu. Nah, Bapak Ibu, dalam rangka itu mari kita betul-betul, apalagi ini Madinta nggih, madrasah diniyah. Niku biasanya nek diniyah niku nek kita diniyah niku biasanya anak kecil-kecil. Maka betul-betul kita doakan supaya anak kita itu besok jadi orang yang faqih di dalam agama. Kemudian sukses di dalam kehidupan dunianya juga. Jadi kita doakan itu. Jadi boleh jadi Allah mengijabah doa kita untuk anak-anak kita, misalnya gitu. Jadi mungkin anak yang pertama jadi apa, yang kedua jadi apa, yang ketiga jadi apa. Nah itu juga insya Allah berkat doa kita. Karena orang tua itu keramatnya anak, ngoten nggih. Orang tua itu keramatnya anak. Niki Nabi pun ngendika bola bali. Jadi nek wong niku sae kepada siapapun, orang baik kepada tetangga, kepada orang lain, teman, sahabat, kantor, ketemu, pokoknya baik terhadap orang lain, tapi terhadap orang tua
dia minimal su'ul adab, punya adab, punya akhlak yang jelek terhadap orang tua, sama orang lain alus banget. Nggih, wonten menapa karo wong tuane ngopoe? Wah, ngoten. Itu jangan dianggap sebagai hal yang sepele. Ngopoe, Bu? Ngopoe, Pak? Ngoten misalnya. Tapi dengan orang lain misalnya sampai oh nggih, matur nuwun. Dengan orang lain baik, tapi dengan orang tua su'ul adab. Ini juga bisa jadi jalan hambatan bagi dirinya atau bagi keluarganya secara umum. Niki juga berhati-hati. Jadi orang tua itu keramatnya anak. Anak kalau misalnya napa namini pun pengen dapatkan sukses dunia akhirat, niki wong tua kudu di sengkuyung sak sengkuyung diangkat sak angkat-angkatnya dihormati. Paribasane ngoten niku. Tapi kan lagi susah, misalnya anaknya lagi nggak punya duit, bukan masalah duit, menyenangkan orang tua itu bukan masalah duit. Ya, membahagiakan orang tua itu tidak hanya sekedar melulu uang, tidak. Nyobu tak kirimi 10 juta, enggak. Dengan menanyakan kabar, ibu sehat, pun dahar napa dereng, bapak sehat, sudah maem napa dereng, sudah sampun dahar napa dereng, dan itu luar biasa bagi seorang orang tua ketika anak itu memperhatikan orang tua, tidak melulu masalah napa namini pun keduniawian. Nah, baik kita lanjutkan. Kalau mereview sedikit kemarin yang sampaikan al ilmu balagha qauman darwatan asyarfi. Jadi al ilmu utawi ilmu balagha niku napa nganterake apa ilmu qauman ing qaum darwatal syarfi ing pucuke kehormatan. Ilmu menika mengantarkan suatu masyarakat ke dalam puncak kejayaan. Ya. Ketika kita pengen menjadi masyarakat yang dikenal berjaya, maka dengan ilmu nggak mungkin suatu peradaban bisa berjaya kalau tidak dengan ilmu. Misalnya nopo kerajaan Majapahit misalnya. Kerajaan Majapahit kan konon ceritanya nggih, kula ya dereng lahir waktu niku. Waktu kerajaan Majapahit kan kula dereng lahir. Ning jarene cerita, kerajaan Majapahit kan menyatukan wilayah Indonesia termasuk semenanjung Malaysia sampai ke mana? Thailand, Kamboja. Thailand, Kamboja itu zaman kerajaan Majapahit itu masih disebut sebagai Nusantara. Gitu. Jadi sampai ke sana. Nah, ini karena apa peradaban? Ya karena ilmunya orang-orang pada zaman itu bukan ilmu agama, tapi ilmu secara umumnya. Karena waktu itu orang memeluk agama, kebanyakan agama apa Majapahit, agama Hindu, ngoten Hindu nggih. Nah, wa sahibul ilmi niki ditarik ke dalam agama Islam. Wa sahibul ilmi utawi wong kang duweni ilmu iku mahfudhun, wong kang den jaga minat talafi saking karusaan. Orang yang punya ilmu itu pasti akan terjaga dari hal-hal yang rusak, ya, hal-hal yang buruk maksudnya. Orang kalau punya ilmu misalnya tahu, oh itu saya arsitek, ini kurang bagus ini misalnya konstruksinya, kayaknya mau rubuh, maka dia jarang ke situ, menghindari tempat itu karena rubuh. Tapi nek wong mboten gadai ilmu, wis pokoke ngene wit-witan arep rubuh ya ning ngisore. Akhire wite rubuh dheke kambruan wit, piyambake kambruan wit. Niki nek mboten gadai ilmu. Dados ilmu itu untuk mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui. Dan ilmunya Allah itu sangat luas. Kemudian ya sahibal ilmi mahlan la tudannisuhu. Ya sahibal ilmi wong kang duweni ilmu mahlan nggih mahlan napa naminipun mandek nggih mandek. La tudannisuhu aja napa naminipun nodai sira hu ing ilmu. Jadi jangan ilmu itu dikotori. Maksudnya menodai ilmu adalah orang pinter ojo minteri, ngoten lho maksudnya. Jangan menodai hakikat dari ilmu. Nek orang pinter pejabat misalnya, pejabat nopo? Yus pejabat niku ya ojo korupsi, ojo ngapusi. Misalnya orang wis pokoknya jangan korupsi lah, intinya seperti itu. Kalau misalnya masalah
hal-hal yang berhubungan dengan misalnya nek dadi wong pinter, dadi pejabat, ojo korupsi, ojo ngapusi, jangan menodai ilmu yang sudah Anda punyai dengan berbuat hal-hal yang tidak diperkenankan oleh syariat maupun oleh masyarakat. Ngoten niku. La tudannisuhu bil mubiqati kelawan napa? Sesuatu yang binasa. Fama lil ilmi mongko utawi ilmu, fama barang mongko fama lil ilmi, maka bagi ilmu itu min kholafi pengganti. Jadi tidak ada ya fama moko ora ono lil ilmi kedua ilmu iku min kholafi saking pengganti. Ilmu itu enggak ada gantinya, mau diganti dengan duit misalnya. Jadi ilmu itu ada di benak kita, ada di pikiran, tidak bisa dinilai dengan apapun, tidak bisa dinilai dengan uang. Ilmu tidak akan habis, tapi uang bisa habis kalau tidak bisa memanage dengan benar, dengan baik. Uang bisa habis, tapi ilmu tidak bisa habis. Contoh, jenengan bisa membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar, diamalkan mendapat pahala, diajarkan pun mendapat pahala. Dengan diajarkan terus menerus, jenengan tambah bodoh nopo tambah pinter? Tambah pinter loh. Nah niki ilmu. Tapi nek uang kita hitung dengan matematika. Matematika dunia, jenengan punya 1 juta, dikasih untuk anak sangune 200.000, uangnya jenengan tinggal pinten 800.000. Maka ini indikasi pertama, menjadi indikator bahwa perbedaan antara kebendaan dengan ilmu itu sangat jauh berbeda. Kebendaan semakin lama semakin menyusut, kemudian bisa juga semakin habis, tapi ilmu semakin lama tidak akan pernah habis, bahkan bertambah dari sisi pengalaman, minimal dari sisi pengalaman. Oh pernah ngajar Al-Fatihah, pengalamannya minimal, pengalamannya tambah. Niku ilmu. Kemudian al-ilmu yarfa'u baitan la imadalahu. Al-ilmu utawi ilmu iku yarfa'u ngangkat sapa ilmu baitan ing omah la imadan kaya dene omah la imadan kang ora ana tiyange lahu kedue baitan. Ilmu itu seperti halnya rumah yang bisa menjadi tinggi karena ada tiang-tiangnya. Jajal nek omah mboten saged, mboten wonten tiange. Mungkin bertahan cuman sebentar, habis itu ambruk, habis itu roboh. Karena sesuatu yang menjadikan kekuatan atau pondasinya atau tiangnya itu tidak kuat atau bahkan tidak ada. Nah, wal jahlu utawi sifat bodoh iku yahdimu napa naminipun ngancurno apa al jahlu baital aizi ing dalem omah kamulyan wasyarafilan omah nggih kamulyan. Kebodohan itu akan menghancurkan kemuliaan atau kehormatan. Nggih. Tiang kalau wong tuane terhormat misalnya, dia pasti minimal ikutan terhormat. Tapi nek mboten gadahi ilmu niki luweh ngeten niki, lebih jatuh. Akan jatuh orang kalau tidak punya ilmu. Ngoten nggih, orang kalau tidak mulia akan jatuh karena tindak tanduke unggah-ungguhe serampangan. Serampangan niku napa basa Slemane? Ya serampangan. Waton, pokoknya berperilaku niku waton. Pokoknya aku senenge ngene. Terserah orang lain seneng apa ora seneng mbuyak, nek basa Jawa Timur niku mbuyak. Mbuyak niku wis ben ora peduli. Nah, sifat ketidakpedulian ini bisa menimbulkan kehancuran. Sifat ketidakpekaan bisa menimbulkan kehancuran bagi dirinya, keluarganya dan masyarakatnya. Contoh, dia di situ napa naminipun jadi orang yang baik, tapi ada tetangganya yang tidak baik, berperilaku jelek, nggak mau ngingetin. Maka ini bisa jadi kehancuran bagi dirinya. Oh, wong ngono kok malah ngene ngono, kok ora gelem ngandani to, ngerti salah ora gelem dikandani, mbok diluruske. Wah, akhirnya macam-macam wis pokoke ngoten niku. Niki karena napa? Karena
ilmu itu sendiri. Ngoten nggih. Nah, kemudian juga diceritakan wonten kitab Tanbihul Ghafilin bahwa wong alim nek mboten saged ngelingke masyarakat niku nek masyarakate berperilaku tidak baik, dosane keduman sedaya. Gusti Allah ngedum dosa. Tapi nek wong wonten tiyang alim di dalam satu masyarakat, misalnya teng kampung niki wonten wong alim, wonten wong pinter, wonten ustadz, wonten kiai, wonten ustadzah, wonten niku nggih. Terus kemudian mengadakan majelis, mengingatkan orang mengenai kebaikan, mengenai syariatnya Allah, itu Allah lebih banyak tidak jadi menurunkan azab untuk masyarakat tersebut. Niki goro-goro napa? Goro-goro ilmu. Goro balik meleh, pokoknya pangkalnya goro-goro ilmu. Maka ilmu ini menjadi penting. Nah, kemudian salajengipun waqala Abu Muslimun Al-Khawlani waqala lan ngendika sapa Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu an piyambakipun ngendika bilih al ulama'u utawi ulama fil ardi ing dalem bumi iku mithlan nujumi kaya dene pira-pira lintang fis samai ing dalem langit. Ulama itu bagaikan bintang-bintang di langit. Nggih. Minimal napa? Minimal wong niku ngerti keindahane. Kalaupun tidak bisa mengambil manfaatnya, minimal bisa mengambil napa kecantikan atau keindahan dari ulama. Sifatnya ulama yang arif, bijaksana, lembut niku minimal bikin orang seneng. Maksudnya ketika kita melihat ulama yang lembut, ulama yang arif, bijaksana terhadap dirinya, keluarganya, santrinya, masyarakatnya, niku kita memandangnya itu sudah adem. Rupek misalnya teng dalem ning omah nuwun sewu kula bahasane campuran nggih, tapi tidak bermaksud kasar. Maksud saya, misalnya di rumah sedang pusing 7 keliling, mumet, mikir macam-macam, ndelok wajah ulama, baru melihat saja wis adem atine, ya Allah, wong kok apike kaya ngono. Itu belum ngomong ulamanya, nembe memandang ulama. Ngoten nggih. Wonten napa naminipun kitab lintunipun nggih dingendikaken wonten Mukhtarul Hadis, kitab Mukhtarul Ahadits menika diceritakan terus Kanjeng Nabi bilih nek memandang ulama itu bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Niki luar biasa. Terlepas dari hadis ini napa naminipun status derajatnya maksimal hasan nggih, bukan sahih tapi hasan. Ning minimal bisa untuk kita jadikan pegangan bahwa nek ndelok ulama ki nyenengke, ora trimo nyenengke tur yo iso-iso entuk pahala. Ngoten niku nggih. Ya karuan pahala niku hak prerogatifnya Gusti Allah. Ning kan wonten jalarane. Pahala turun itu kan ada jalarannya. Wonten wasilahe. Azab turun juga ada jalarannya, ada wasilahnya. Enggak mungkin orang yang baik tiba-tiba dihantam azab oleh Allah. Kan enggak mungkin. Kenapa bisa dihantam oleh azab? Oleh siksaan Allah, pasti ada penyebabnya, ada wasilahnya, ada jalarannya. Nah, ngoten niku lho maksudnya. Nah, seperti itu. Kemudian al ulama fil ardi matha mithlu an-nujum. Ulama niku teng bumi niku kaya dene lintang-lintang ingkang wonten langit mriko. Jadi bintangnya bumi itu adalah ulama. Bintangnya langit ya langit. Ya bintang ngoten niku. Nggih. Bintangnya di bumi juga punya bintang nggih menika ulama terus Abu Muslim. Terus Abu Muslim apa ngendika ngoten al ulama fil ardi mithlan nujum. Al ulama tawi ulama fil ardi dan bumi iku mithlan nujum kaya dene lintang-lintang. Fis sama ing dalem langit. Idza badat linnas, idza badat arikalane muncul apa an nujum apa al ulama linnasi maring nujum linnasi maring menungso ihtadu atau ihtadau mongko ngalap pituduh sapa annas biha kelawan lintang. Maksudnya
Kita kan kalau melihat bintang kan bisa menjadi petunjuk, betul tidak? Terutama untuk sinten? Nelayan yang ada di laut. Oh, itu arah selatan. Arah selatan niku nek pelajaran IPA rumiyin bintang nopo namine? Semacam-macam lah, pokoknya kula pun lali pelajaran IPA mbiyen. Nggih, arah selatan. Ah, mongko nelayan nek umpama sudah mulai fajar menyingsing, nggak mungkin mengikuti bintang itu, karena nek mengikuti bintang itu mboten bakalan wangsul teng daratan malih, gitu. Nggak bakalan pulang ke daratan. Mongko bintang menjadi petunjuk arah untuk nelayan supaya tidak tersesat. Begitu juga ulama menjadi petunjuk bagi kita masyarakat supaya tidak tersesat di dalam menjalani kehidupan. Karena ulama niku gudange ilmu. Nek tanglet nopo-nopo kalih ulama, ampun kalih peramal. Jangan sama peramal kalau nanya sama ulama yang punya ilmunya. Tanglet nopo mawon, terutama babagan kehidupan, bertanyalah kepada ulama. Insya Allah akan mendapatkan solusinya, minimal Quran, hadis atau apapun. Ngoten niku, ngoten nggih. Nah, wa idza khafiyat lan arikalane napa? Mboten muncul nggih, mboten muncul. Anhum saking menungso takhayyaru mongko padha bingung sapa annasu menungso. Wa syaddu fi makna menika sami kalih maknanipun nasyid menika. Jadi ulama itu ketika muncul itu orang akan berbondong-bondong ngikuti. Leres napa mboten? Contohnya napa? Dulu Gus Bahak kan belum terkenal nggih. Karena masih jadi santri. Sekarang Gus Bahak kan terkenal nggih. Ketika ulama itu muncul, ketika Gus Bahak, contoh ya, ketika Gus Bahak itu dikenal oleh masyarakat, orang pasti berbondong-bondong pingin mengambil ilmu dari Gus Bahak. Nek wonten pengawasannya Gus Bahak mesti akeh sing marani. Nah niku. Inilah maksud dari kalimat Abu Muslim seperti itu. Ulama kuwi nek wis muncul ora iso dibendung, mboten saged dibendung. Allah kalau sudah memunculkan ulama itu tidak bisa dibendung oleh siapapun. Muncul ya wis muncul. Ketika sudah muncul, ini akan menjadi sinar bagi haulahnya, bagi sekitarnya, bagi orang sekelilingnya, atau bagi masyarakatnya, atau bagi negaranya. Minimal komunitasnya, Niki ulama nek pun muncul ngeten niki. Nah, monggo mari kita didik anak-anak kita supaya menjadi napa naminipun menjadi ulama. Ndonga kalih Gusti Allah. Biasanya nek jenengan ndonga anaknya jadi apa? Dokter. Saya kalau doa anak saya jadi orang yang alim. Orang yang alim fakih terutama di dalam agama. Saya kalau doa seperti itu. Perkara dia mau jadi guru, jadi dokter, arsitek, nopo jadi pengacara itu nomor 2. Tapi yang nomor 1 dia harus alim di dalam nopo naminipun fidinillah, di dalam agamane Gusti Allah. Wong nek alim niku Gusti Allah mboten bakalan nyiak-nyiake ning dunya lan ning akhirat. Orang kalau alim nuwun sewu sanget uripe mboten bakal klekaran. Klekeran apa klekaran? Keleleran. Walaupun miskin, semiskin-miskinnya orang alim tidak akan dia terus terjerumus kepada hal-hal yang sesat. Niki nek wong alim. Tapi nek wong mboten gadahi ilmu, orang yang nggak punya ilmu, kaya juga bisa menyesatkan, miskinnya dia juga bisa menyesatkan dirinya. Kabeh-kabeh niku wau napa balik malih ilmu wong alim. Kemudian ulama di dalam awal bab ini, awal kitab ini muqaddimah dijelaskan bahwa ulama menika derajatipun 1 derajat di bawah para nabi, di bawah para nabi. Kemudian terus Kanjeng Nabi, ulama benjang wonten jannah, wonten swargane Gusti Allah. Besok ulama di surganya Allah itu derajatnya hanya selisih 1 derajat dengan para nabi. Luar biasa. Keranten ulama
semasa di dunia itu menyinari orang-orang sekitarnya, menunjukkan jalan-jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka di surga diberikan hadiah yang setimpal oleh Allah, derajatnya di bawah derajat para nabi. Walaupun bukan derajat nabi kan ya rodok lumayan. Gitu. Rodok mending kena nggo pantes-pantesan, nek basa panturane kena nggo cegeran. Bisa untuk ya berbangga di surga nggak apa-apa, sudah tidak ada sifat hasad di surga. Orang bangga di surga dengan bangga di dunia beda. Orang kalau bangga di dunia bisa menjerumuskan dia kepada dosa karena sombong, takabur, ujub. Tapi kalau di surga bangga sudah nggak ada lagi dosa, karena sebelum masuk surga semua sifat-sifat jelek ibaratnya sudah disembelih oleh Allah di pelataran surga. Niki wonten hadis ngoten nggih, disebutkan di banyak kitab. Nah, kemudian kita bacakan nasyidnya atau ma'al ilmi fasluk haitsu ma salakal ilmu. Ma'al ilmi sartane ilmu fasluk mongko merkuleho sira haitsu ma ing endi-endi arahe salaka kang salakal ilma kang dadi dalane ilmu. Raihlah ilmu dengan cara jalan-jalannya ilmu. Artinya nek kowe nek panjenengan pengin ilmu yo sinau, mboten terus mlayune karo dukun. Mbah, kula pengin ilmu, pripun carane yo? Oh, kowe ngubengi wit-witan ping 41. Ya mboten iso, nggak bisa. Nek panjenengan pengin ilmu, ya carane nuprih ilmu, thalabil ilmi, berada di jalannya para salikin, orang-orang yang berada di jalannya Allah. Kalau kita pengin napa naminipun, pengin napa misale, yes pokoknya niku lah. Wong nek pengin ilmu, ki ya kudu sinau, ora terus meneng, diem aja di rumah. Lah nopo? Ya kalau Allah mentakdirkan saya punya ilmu, pasti ilmunya akan datang sendiri. Ya enggak bisa. Yo sinau, belajar, caranya keluar rumah. Ya keluar rumah, Mas, keluar rumah itu dalam tanda petik nggih. Nek saniki kan tesih pandemi. Nek pandemi ya belajar online. Maksudnya adalah obao. Nek kowe pengen sesuatu ya obah. Nek sami kalih misalnya panjenengan pengen ngersakake napa daharan. Nggih. Untuk biar ada makanan kan perlu masak, biar ada masak perlu kompor, biar ada kompor perlu uang, biar ada uang perlu kerja, kan gitu. Berarti nek pengen mangan yo nyambut gawe, kan ngoten. Ora terus lah kowe ngopo ning masjid tok ngene tok. Wis aku pengen mangan saka Gusti Allah. Ya ora mungkin ana panganan medun saka langit langsung mak blek, ngoten mboten mungkin. Ket zamane Nabi ya mboten mungkin. Sak hebat-hebate Nabi napa nate ngerti saka dhuwur langit piringe ces ngeten, mboten kan mboten wonten. Semua niku melalui wasilah dari al-kasbun, kasab, nyambut damel, obah. Ya sok pokoke obah lah. Pokoke obah. Mangke mesti Gusti Allah mendatangkan rezeki. Memang rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Untuk memperolehnya perlu diusahakan. Kaya dene ngeten. Napa naminipun napa nika nek Agustusan lomba pitulasan panjat pinang, di atas kan ada kompor gas, ada sepeda nggih to, terus wonten napa melih nika sing wis macem-macem lah. Untuk memperoleh itu semua wong ki kudu rekoso nggih to, kedah rekoso. Untuk meraihnya ya sunggi-sunggian napa dipidak, kadang-kadang sirahe diinjek oleh temennya ngono. Nggih niku untuk apa itu semua? Untuk memperoleh apa yang diinginkan. Ngoten niku. Nah, niki melalui dengan cara ilmu. Nah, kemudian wa anhu fakashif kulla man indahu fahmun. Wa anhu lan saking ilmu fakashif mongko nyingkapo sira kullaman ing saben-saben wong indahu kang ana sandinge ilmu fahmun kang faham sapa man ing ilmu. Nah, langkah selanjutnya jadi gitu.
Tadi kan langkah yang pertama, kalau Anda menginginkan ilmu, maka belajarlah. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, caranya belajar adalah napa naminipun kita mendekati orang-orang yang mempunyai ilmu, yang punya kefahaman ilmu. Misalnya jenengan mau belajar kedokteran, apa mungkin belajar kedokteran dengan pengacara? Gurune pengacara, pengine sinau babakan medis, tapi dosennya pengacara. Kira-kira bisa nggak nanti jadi dokter? Nggak bisa. Anda pengen jadi pengacara, kuliahnya di fakultas kedokteran. Kira-kira nanti jadi pengacara apa jadi nopo? Jadi dokter. Maka ketika Anda menginginkan ilmu, belajarlah sama orang yang memahami ilmu itu. Misalnya jenengan pengen ilmu agama, yo sinaune karo wong sing ahli agama, mboten sinaune karo wong asal-asalan. Nggih. Apalagi nuwun sewu, orang yang mungkin hanya sekedar nggih maaf kata, mohon maaf sekali. Mungkin hanya sebentar belajarnya di HP, di Instagram, bar kuwi dicatat terus ceramah. Ndak bisa. Anda belajar ilmu harus dengan orang-orang yang faham mengenai ilmu. Dalam bahasa fikih, faqihun. Wong sing paling ngerti mengenai bidang ilmu tersebut. Kalau misalnya bidang umum, Anda misalnya yaitu tadi pengen dadi dokter ya kudune putra-putrine di kuliah ke di fakultas kedokteran. Pengen dadi dokter ya kuliahnya kok ning pundi napa namine fakultas ekonomi. Ya enggak jadi dokter, mungkin jadi bankir atau jadi pengusaha. Ngoten nggih. Fa fihi mangko ing dalem ilmu iku jalaun. Obat lil qulubi maring ati minal amma saking bayane minal amma saking napa sifat wuto. Ilmu itu menjadi obat penawar bagi hati dari sifat-sifat ketidaktahuan sing biyen ora ngerti carane salat, gandeng sinau babagan salat dadi ngerti carane salat. Niki mergo napa? Mergo ilmu. Nah niki ilmu menjadi penawar atas ketidaktahuan kita. Fafihi jalaun lil qulubi minal amma. Ilmu menjadi penawar kepada hati yang buta atau pengetahuan yang tidak kita tahu. Dengan belajar ilmu maka kita menjadi tahu. Oh ternyata iki halal. Oh ternyata iki haram. Oh iki sing makruh. Oh iki sing subhat dan lain-lain. Oh iki sing mubah dan lain-lain ngoten niku. Nah, niki napa jalarane? Jalarane kembali lagi jalaran ilmu niku wau. Wa aunun ala dini alladzi amruhu hatmun. Wa aunun lan pitulungan ala dini ngatasé agama alladzi amruhu kang merentahake apa alladzi sapa alladzi hatmun ing pepesten kewajiban. Jadi ilmu ini bisa menolong yang punya ilmu itu tadi terhadap kewajiban-kewajibannya. Oh, sing jenenge zakat fitrah ki wajib bagi yang mampu. Berarti sing ora mampu mboten wajib. Kalau yang miskin kan nggak wajib zakat. Apakah fakir masih wajib zakat? Justru fakir dan miskin itu wajib menerima zakat, tidak wajib memberikan zakat. Berarti yang wajib menerima zakat, memberikan zakat itu adalah agniya, orang-orang yang sugih atau yang menengah ke atas. Jadi jangan terus digeneralisir. Oh berarti zakat fitrah ki wajib. Terus jenengan jadi Pak RT misalnya, ada orang miskin di oyak-oyak dikongkon zakat, ayo zakat ki wajib loh. Lah wong miskin kok boro-boro zakat, waktu ku beras wae angel ra karu-karuan. Oh boro-boro zakat, ngoten nggih. Maka kita harus tahu caranya bagaimana, dengan ilmu, balik lagi dengan ilmu. Ngoten nggih. Salat pun demikian. Salat niku lak wajibe kalih ngadeg. Nggih to? Wajibe kalih ngadeg nek mustati, nek tiyang ingkang mampu. Ha terus ngerti-ngerti wonten tiyang ingkang nuwun sewu
sukunipun kakinya mungkin buntung sebelah. Dipeksa kongkon ngadeg, ayo pegel. Ngoten nggih? Nah, boleh orang-orang yang seperti itu sholatnya sambil duduk, utawi tiang-tiang ingkang beroperasi. Kamu kan punya kaki dua, berdiri sholatnya, beroperasi kok dikongkon ngadeg. Yo jahitannya bedah, darah keluar. Nah ini dengan ilmu, maka boleh sholat sambil duduk. Balik lagi semua itu karena ilmu. Jangan terus aturan itu digeneralisir. Sholat itu kudu madhep kiblat. Nek orang madhep kiblat tidak sah, dosa besar. Kuwi nek kondisi normal. Nah, nek jenengan safar atau jenengan sedang dalam keadaan darurah, misalnya napa? Siddatul khauf, contone napa? Al-qatlu, nggih, perang. Musuhnya neng sebelah timur, kiblatnya di sebelah barat sana kalau di Indonesia. Musuh berada di sana. Jenengan sholat madhep ke sana. Yo dari belakang ditembak musuh, jeleng kalih musuh ngeten niki. Moko nek salat madhep napa naminipun selain kiblat ketika kondisi-kondisi tertentu niku angsal. Ini semua juga berdasarkan ilmu. Nek semua digeneralisir ya kacau balau. Pokoknya salat kudu madhep kiblat. Pokoknya. Ya karena dia taunya ilmu cuman itu tok, maka harus mempelajari yang lainnya. Enggak bisa terus pokoknya sing ora sesuai karo pikirane semuanya bid'ah, semuanya kafir, semuanya masuk neraka. Ya enggak bisa. Ya jangan seperti katak di dalam tempurung. Dunia itu luas, ilmu itu luas. Napa namanya ajaran Islam niku sangat lembute. Ngoten nggih. Kemudian faqalid ruwatal ilmi wa ashab khiyarahum. Faqalid mongko ngumpulo sira ruwatal ilmi ing wong kang riwayatake ilmu wa ashab lan sami kali Khalid wa ashab lan ngancanono sira khiyarahum ing wong pilih-pilihane ulum wong al-ulum, jadi al-ulama wong kang duweni ilmu. Jadi gini maksudnya, maka orang yang mempunyai ilmu itu kancanono, pergaulilah orang yang mempunyai ilmu, jadilah sahabatnya orang yang punya ilmu, dan menjadi sahabatnya orang-orang pilihan yang punya ilmu, orang-orang pilihan diantara yang punya ilmu. Cara terjemahan gampangnya ki ngeten. Bersahabatlah dengan, kalau misalnya dalam hal agama, bersahabatlah dengan para ustadz, bersahabatlah dengan para ustadzah. Karena kalau kita minimal bingung tentang sesuatu, kita bisa menanyakan, gitu. Kan gampang. Nek kekancan karo kiai kan penak. Pak Yai, hukumnya niki niku nopo? Lah kan penak. Tapi nek mboten kenal, dadak sowan, ngenteni tengah jengen daleme, nunggu suwi banget, kudu ngantri sik. Tapi nek enggak ada sahabat kiai, sahabat anu nek dalam hal agama kan penak. Sami kalian jenengan misalnya gak ada sahabat Pak Kapolda, aku ki koncone Kapolda. Kira-kira nek jenengan butuh sesuatu mengenai hukum-hukum napa pokoknya ngoten-ngoten niku lah. Kan gampang. Pak Kapolda, mobil kula wingi ditilange. Oh iya, di mana? Di daerah Sleman Pak Kapolda, ngajenge Polres. Oh nggih, siap. Mungkin tak suruh anak buah saya untuk nganu. Wis cincailah, gampang lah. Niku nek nggadahi, maka ini seperti itu. Bertemanlah dengan orang-orang yang punya ilmu, maka kamu akan mendapatkan ilmu itu. Minimal dikandani. Misalnya ora entuk lho ngono kuwi lho. Ngoten niku. Ngoten dadi niki kitab niki asline ya penak nang awake dhewe gelem sinau napa mboten, purun sinau napa mboten. Ngoten nggih. Kemudian niki napa naminipun sekedhik malih menjelang terakhir, fasuhbatuhum zainun wa khiltatuhum ghanmun. Fasuhbatuhum mongko ngancani wong kang duweni ilmu iku zainun dadi pepaes. Wa khiltuhum lan gauli wong kang duweni ilmu iku ghanmun kabegjan. Bersahabat dengan orang yang mempunyai ilmu itu adalah perhiasan bagi Anda. Anda akan dianggap baik. Misalnya rencange sinten? Kula rencange Gus Baha. Minimal kan, kancane Gus Baha cah.
Wis kancane Gus Bahadab misale ngoten. Nuwun sewu nggih bahasane agak mungkin agak kasar tapi tidak bermaksud kasar. Wih, hebatnya temannya Gus Bahak. Misalnya kita datang ke sini, orang tahu kalau kita temannya Gus Bahak, kan pasti mikir, kasih jalan temannya Gus Bahak datang. Nah, kan biasanya gitu. Minimal kita kecepretan seperti itunya. Kemudian wa khiltatuhum ghanmun, berkumpul dengan orang-orang yang punya ilmu itu beruntung kita. Kan nggak mungkin orang yang punya ilmu ngejak awake dhewe minum minuman keras. Nggak mungkin kan? Apa iya seorang ustadz mengajak temannya untuk minuman keras? Apa ada? Kalaupun ada ya kebangetan. Mosok iya ustadz kok ngejak minum-minuman keras? Nggak mungkin ada. Jenenge wong apik ki mesti ya ngejak apik. Nek wong ala ya minimal ya mesti ngejak ala. Nah maka kumpulono wong apik. Mongko nek syair-syair Jawa menika napa? Tombo ati nika lho. Tombo ati niku gangsal wernine. Kan wonten nggih kumpulono wong kang soleh. Niki termasuk di dalam kalam-kalam nadham yang seperti ini. Kumpulono wong kang soleh. Kan sami ming kalimatnya sing benten, kalimatnya yang berbeda. Ning intinya adalah sama. Kumpulono wong kang soleh, kowe ngumpulo karo wong sing apik ben melu apik, sesuk nek ning akhirat ketarik mlebu ning surga. Mongko nek wonten makalah di kalangan para santri gandolan sarunge kiai. Jadi gandolan sarunge kiai itu bukan peribahasa atau omong kosong, bukan. Semua berdasarkan apa yang ada di dalam kitab, cuman dibahasakan sederhana oleh para kiai, oleh para santri agar masyarakat itu mengerti. Bukan terus gandolan sarungnya kiai, udah jangan mengkultuskan kiai. Kok mengkultuskan nih loh? Menghormati kiai. Nek kiai ini kenal karo awake dhewe, sesuk awake dhewe ning akhirat ditarik mlebu surga, kiai ini mlebu surga, awake dhewe ditarik mlebu surga. Niki jenenge syafaate orang solih. Orang yang memiliki syafaat mboten cuman Kanjeng Nabi tok. Hal yang memiliki syafaat bukan cuman Al-Qur'an. Yang bisa memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad dan Al-Qur'an. Enggak cuman dua. Tiang sepuh sing soleh bisa memberikan manfaat dan syafaat untuk anak-anaknya. Tiang soleh kiai ne bisa memberikan syafaat kepada santri ne, kepada jamaah-jamaah majelisnya. Mlebu surga niku rombongan penak, mosok mlebu surga dhewean. Mungkin nek teng jero surga ora ana kancane terus bingung. Ning surga dhewean sakmene ambane mung dhewean tok. Wong kadang-kadang jenengan teng napa di rumah sendirian aja bingung, nggih napa mboten? Buka kulkas, makan sudah, nonton TV sudah, nonton video sudah, dolanan komputer sudah. Ngapain lagi ya? Bingung. Padahal teng jero omahe dhewean bingung. Lah niki teng surga sing luase seluas langit dan bumi kok arep dipek dhewe. Moko wonten jenenge napa Nabi Muhammad ngendika Ahlus Sunnah wal Jamaah, para sahabat ngendika ngoten. Sinten tiyang ingkang slamet? Niku tiyang ingkang nderek jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ngikuti nopo ingkang ngendikake Kanjeng Nabi, dilakokake Kanjeng Nabi, disetujoni Kanjeng Nabi. Niki jenenge nek wonten hadis, ilmu hadis, ulumul hadis menika wonten napa naminipun hadis qauliyah, fi'liyah, takririyah. Jadi kalau misalnya mana tuntunannya? Tuntunan niku tidak cuman yang dikatakan Nabi, tapi juga yang dilakukan Nabi. Walaupun Nabi enggak mengatakan, nek Nabi nglakoni niku nggih namine tuntunan. Walaupun Nabi tidak pernah mengatakan, Nabi tidak pernah melakukan, tapi kalau Nabi menyetujui itu juga namanya tuntunan. Jadi tuntunan ki ora terus. Biasanya kan ustadz-ustadz sekarang kayak gitu. Ini saya mohon maaf. Saya tidak menyinggung siapapun, tapi ini fakta yang terjadi di masyarakat. Ustadz-ustadz muda-muda yang sekarang-sekarang itu banyak yang nggak ada tuntunannya, Nabi nggak pernah melakukan, maka itu bid'ah, bid'ah itu sesat, sesat itu masuk neraka. Lah kok sidik-sidik bid'ah ki piye maksude? Ngoten niku lho. Sahabat Umar melaksanakan menggagas
menggagas Baitul Mal, kemudian disempurnakan oleh sahabat Utsman, disempurnakan lagi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Zamane Nabi mboten wonten Baitul Mal. Nek miturute kaya ngeten iki, apa-apa sithik Nabi, nek Nabi orang lakoni bid'ah, berarti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semuanya bid'ah masuk neraka. Salah pemahaman. Justru sahabat 4 ini dijamin masuk surga oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ngendika ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga walaupun dia masih hidup. 4 diantaranya adalah yaniku wau khulafaur rasyidin. 3 diantaranya syahid, 1 meninggal di dalam firasnya. Yang meninggal di dalam tempat tidurnya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tapi yang 3 orang semuanya syahid. Sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali bin Abi Thalib. Semua dari ketiga orang ini syahid karena sedang melaksanakan sholat. Jadi orang terus sidik-sidik Allahu Akbar, halal darahnya orang kafir dibunuh, ditumpahkan. Orang mboten ngoten niku sing jenenge jihad. Jihad itu ada tahapan-tahapannya, mungkin panjang. Jadi orang terus kayak yang di TV-TV ngerti-ngerti numpak mobil, di belakangnya sudah ada bom banyak banget. Wang, dem. Misalnya bom apa? Contohnya riyen niku bom Bali. Ngoten niku tidak bisa seperti itu serta-merta jihad. Ini jihad membunuh orang kafir. Orang kafir bagaimana dulu yang halal untuk dibunuh? Nabi justru melarang membunuh nyawa atau mencabut nyawa seseorang yang tidak bersalah, walaupun dia kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi orang terus jihad digeneralisir. Wis pokoke nek mateni wong kafir kuwi jihad. Pokoke jihad mlebu surga. Enggak bisa. Jihad apa dulu yang bisa masuk surga? Banyak sekali orang yang niatnya jihad justru dia kecemplung kepada neraka. Niku teng kitab kathah sanget. Contohnya kathah sanget. Tapi saya enggak tahu kenapa kok dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Dianggepe mateni wong kafir, semua orang kafir kalau dibunuh kita masuk surga. Enggak bisa. Imam Nawawi sudah menjelaskan bagaimana jihad. Terus kemudian banyak sekali imam-imam yang menjelaskan masalah jihad. Ya, ini banyak sekali. Baik. Nah, 2 kalimat lagi, wala ta'uduna ainaka anhum fa innahum nujumu hudan in ghaba najmun bada najmun. Maka kemudian jangan kita berpaling dari ulama. Jangan kita menjauhi ulama. Karena ulama adalah bintang-bintangnya yang ada di bumi. Kemudian in ghaba najmun, ketika ilang, lamun ilang in ghaba najmun, lamun ilang apa pira-pira lintang, bada najmun moko muncul lintang-lintang kang meneh. Ketika seorang ulama itu meninggal, jangan khawatir. Pasti Allah akan munculkan lagi ulama-ulama yang lainnya. Mungkin anaknya, mungkin santrinya, mungkin tetangganya yang jadi ulama. Jangan khawatir, ya, karena Allah tidak akan mungkin menutup dunia ini tanpa syariatnya betul-betul sempurna 100%. Secara teori sudah disempurnakan oleh Nabi Muhammad, tapi secara praktek masih kita sempurnakan terus seperti itu. Kehidupan itu berkembang, peradaban itu berkembang dan silih berganti, dipergilirkan kepada masing-masing kaum. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Fa wallahi laulal ilmu mattadaha al-huda. Mongko demi Allah, laulal ilmu lamun ora ana apa ilmu, mattadaha mongko ora ana, ora jelas apa al-huda petunjuk. Ketika ilmu itu tidak ada, maka tidak jelas petunjuk-petunjuk yang gelambiar. Orang akan tersesat ke sana kemari kalau tidak pakai ilmu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
terutama untuk diri kami dan wabil khusus untuk diri kami, kemudian secara umum untuk panjenengan dan putra-putri panjenengan semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah atas pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan pertemuan kita adalah pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan merupakan pertemuan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.